drama, bos. Sebelum hidup gue berubah gara-gara ketemu Arman, gue dulu hidup di dunia BO yang penuh kejadian absurd, kocak, dan kadang bikin gue mikir keras. Dunia ini tuh gak kayak yang lu bayangin, gak cuman glamour dan duit cepat, tapi juga penuh drama. Ada tamu-tamu ajaib yang bikin gue merasa kayak lagi main di sinetron komedi, yang kalau dibikin film bisa jadi box office. Yang pertama, ada klien bau ketek. Suatu malam, gue dapet klien yang, ya ampun, bau keteknya bisa bikin jin kabur. Begitu dia buka baju, aroma fermentasi dari dunia lain langsung menyebar di kamar. Sumpah, ini bukan manusia, ini bawang putih berjalan. Gue udah coba tahan napas, tapi lama-lama kepala gue mulai muter. Gue kasih kode, "Bang, boleh mandi dulu gak?" Dia dengan santainya jawab, "Udah kok, tadi sore." Sorry nih, sore kapan? Tahun berapa? Gue langsung pura-pura pingsan. Duit memang penting, bos, tapi paru-paru gue lebih penting. Terus ada lagi klien Sultan, tapi pelitnya keterlaluan. Pernah juga gue dapet klien yang gayanya kayak Sultan, mobil Alphard, jam tangan Rolex, tapi pelitnya bikin setan nyerah. Setelah selesai, dia cuman ngeluarin duit 200.000 rupiah. Gue melongo. "Bang, ini buat apaan?" Dia nyengir santai, "Buat ongkos pulang." Gue langsung sadar, di dunia ini ada dua tipe orang kaya, yang beneran kaya dan dermawan, yang duitnya banyak, tapi pelitnya bisa bikin malaikat stres. Ada lagi yang ketiga, klien yang malah curhat masalah rumah tangga. Ada juga klien yang bayar mahal cuma buat curhat. Gue udah siap tempur, dia malah nangis di depan gue. "Mei, istri gue selingkuh," katanya sambil sesenggukan. Gue duduk di sebelahnya, bingung. Lah, terus gue harus ngapain, Bang? Mau gue tabokin tuh cewek? Akhirnya, gue malah jadi motivator dadakan. Malam itu, bukannya kerja, gue malah kasih wejangan ala Mario Teguh. Pas dia pulang, gue masih mikir, gue abis kerja atau jadi konsultan pernikahan. Ketemu Firman, cowok misterius di rumah bordil. Di tengah semua kejadian absurd itu, muncullah Firman, cowok yang bikin hidup gue makin aneh. Waktu itu, gue lagi santai di rumah bordil bareng temen-temen. Tiba-tiba, pintu kebuka keras, dan masuklah seorang cowok dengan muka panik. Tanpa ngomong apa-apa, dia langsung ngibrit ke belakang kamar gue dan sembunyi. Gue sama temen-temen langsung panik. "Woi, ini siapa? Ada yang pesen cowok enggak?" Lagi bingung, muncul dua pria bertampang preman. Mereka nanya, "Ada lihat cowok masuk ke sini enggak?" Gua udah mau nunjuk Firman, tapi dia ngasih kode pakai matanya, kayak kucing nyolong ikan di warung. Akhirnya, gue pura-pura santai. "Nggak ada, Bang. Dari tadi kita di sini aja." Setelah preman-preman itu pergi, Firman akhirnya ngenalin diri. Terus lu tahu apa? Dia minta izin buat tinggal di rumah bordil ini beberapa hari. "Lah, lu kira ini kos-kosan?" kata gue. Dia pasang muka melas. Gue bayar, sumpah, berapa aja gue ganti semua. Akhirnya, gue pura-pura bilang ke Mami Mucikari kalau dia udah ngeboking gue seminggu penuh. Mami langsung sumringah kayak dapet THR double. Tinggal bareng Firman yang aneh, yang bikin gue heran, Firman ini aneh. Dia tidur di kasur gue, tapi gak pernah macem-macem. Buat cowok yang tinggal di rumah bordil, kok dia adem ayem banget. Akhirnya, suatu malam, gue ngetes dia. Gue pakai singlet ketat, celana pendek seksi, terus pura-pura tidur dengan poses menggoda. Gue sengaja kasih pose yang kayak lagi nyiapin acara kencan malam, ya biar dia terkesan. Tapi Firman, cuek aja. "Bang, lo normal kagak?" Gue udah nyiapin serangan balasan. Gue tuh udah siap jadi bintang utama dalam drama gue yang semalam, tapi dia malah gak nyentuh apa-apa.
Bang, lo kok gak kehilangan akal sih? Gue protes sambil ngaca. Firman cuma nengok. Kalau lo yang paling seksi, gue yang bakal jadi model parfum pagi, Mei. Hah? Lu beneran cuek, Bang? Sumpah, gue hampir kolaps. Sampai suatu malam, gue kaget banget. Gue bangun tengah malam buat ke kamar mandi. Pas gue lihat, Firman lagi salat di dalam kamar gue. Selama ini, ternyata dia sengaja sholat di saat kita semua lagi keluar atau pas gue tidur. Lah, kok gue yang ngerasa berdosa? Gue jadi kepikiran. Firman tinggal di rumah bordil, tapi dia masih jaga imannya. Gue yang udah bertahun-tahun di sini, boro-boro sholat, inget Tuhan aja cuma kalau sakit atau kepepet. Kenapa Firman lari ke rumah ini? Ternyata bos preman itu selingkuh sama cewek lain dan Firman ngadu ke istrinya. Jelas aja bosnya marah besar. Dia nyuruh anak buahnya buat ngabisin Firman. Lu tuh cari gara-gara, Fir, kata gue. Dia cuma senyum. Biarin, Mei, yang salah harus dikasih tahu. Gue makin bengong. Ini orang otaknya beneran beda dari semua cowok yang pernah gue kenal. Setelah seminggu tinggal di kamar gue tanpa ngapa-ngapain, Firman akhirnya pamit. Sebelum pergi, dia bilang sesuatu yang bikin gue kepikiran terus. Mei, lo suatu saat bakal berubah. Lo bakal ketemu orang yang bisa bawa lo ke jalan yang lebih baik. Gue ketawa. Ah, lo sotoy, Fir. Tapi pas dia pergi, gue ngerasa aneh banget. Kenapa gue malah mikirin Firman? Kenapa gue kagum sama dia? Setelah Firman pergi, gue masih terus mikirin kata-katanya. Dan bener aja, beberapa waktu kemudian, gue ketemu Arman. Cowok yang sama-sama anehnya kayak Firman. Cowok yang gak mandang gue sebagai wanita BO dan penari diskotik, tapi sebagai manusia. Firman dulu bilang, gue bakal berubah. Gue pikir, itu cuma omong kosong. Tapi ternyata, pelan-pelan, hidup gue mulai berubah beneran setelah gue hubungan sama Arman. Lu pengen tahu kisah gue ketemu sama Arman? Tonton aja kisahnya sebelum kisah ini